Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengaruh proses gasifikasi biomasa pada komposisi air sim gas. Di sini kami berkelompokkan beranggotakan Pak Isaminul Hikam, Ayu Rizky Safina dan saya sendiri Maulana Iqbal. Next. Dari pertama di sini gasifikasi sendiri. Ketertarikan dalam teknologi gasifikasi telah melampiaskan sejak pertama kali dikenalkan dan minat untuk penelitian gasifikasi ini berhubungan erat dengan biaya relatif dan ketersediaan dari bahan bakar fosil cair maupun gas yang mulai menipis. Gasifier sendiri yaitu alat atau reaktor yang menggunakan teknik gasifikasi untuk mengubah biomasa padat menjadi gas dan disebut syngas. Beberapa gasifier sedang mengalami evolusi desain yang memungkinkan mereka untuk menggunakan bahan bakar yang lebih luas. Namun demikian, sifat bahan bakar sangat penting dalam menentukan kondisi operasi yang memuaskan. Lanjut, di sini ada gasifikasi biomasa. Gasifikasi sendiri adalah konversi termodinamika bahan bakar karbon pada suhu tinggi yang melibatkan oksidasi parsial elemen bahan bakar dan elemen bahan bakar. Gasifikasi berlangsung dalam reaktor yang disebut gasifier. Dalam konteks ilmu thermal, reaksi gasifikasi hanya terjadi antara gas, bahan bakar, padat yang terdevoltifikasi, tidak termasuk oksigen. Lanjut. Di sini terdapat hasil dari proses gasifikasi biomasa yang berupa gas atau bahan bakar gas. Ini terdiri dari karbon monoksida atau CO, lalu hidrogen atau H2, lalu ada karbon dioksida atau CO2, ada uap air atau H2O, metana dengan CH4, dan nitrogen dan hasil lainnya yaitu hidrokarbon seperti partikel karbon, tar, dan abu. Lanjut. Gasifikasi proses sendiri dibagi menjadi 4, yaitu drying atau pengeringan, pyrolysis, lalu ada oksidasi dan reduksi. Untuk pengeringan sendiri yaitu bahan bakar biomasa terdiri dari kelembapan mulai dari 5 hingga 35% pada suhu di atas 173 Kelvin. Air dihilangkan dan diubah menjadi uap. Dalam proses pengeringan, bahan bakar tidak mengalami dekomposisi sama sekali. Lalu sini lanjut ke pyrolysis, yaitu dekomposisi termal biomasa tanpa adanya oksigen, di mana komponen volatil dari bahan baku karbon padat diuapkan dalam reaksi primer dengan pemanasan, meninggalkan residu yang terdiri dari arang dan abu. Lanjut. Oke, untuk proses selanjutnya itu ada proses oksidasi, di mana proses oksidasi ini terjadi pada suhu 975 sampai 1275 Kelvin, yang mana terjadi reaksi heterogen antara oksigen di udara dengan bahan bakar yang berkarbonisasi padat, sehingga hasil reaksi tersebut menghasilkan karbon monoksida. Kemudian untuk proses selanjutnya ada reduksi. Dalam proses ini terjadi reaksi kimia suhu tinggi tanpa adanya oksigen, di mana dengan asumsi proses gasifikasi menggunakan biomasa sebagai bahan baku, langkah pertama dari prosesnya adalah dekomposisi termokimia dari komponen lignoselulosa dengan produksi yang dihasilkan adalah arang dan volatil.
Oke, kemudian untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis gasifier biomasa. Jadi gasifier biomasa dibagi menjadi dua. Pertama ada fixed bed gasifier, kemudian yang kedua ada fluidized bed. Yang pertama adalah fixed bed gasifier, yang mana fixed bed ini memiliki dua jenis utama, yaitu updraft dan juga downdraft. Yang mana masing-masing updraft dan downdraft tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari updraft gasifier adalah dia memiliki proses yang sangat sederhana dan juga memiliki biaya yang sangat murah. Kemudian dia juga mampu menangani biomasa dengan kelembapan dan kandungan anorganik yang tinggi, misalnya limbah padat kota. Kemudian juga kelebihan updraft yang lain adalah teknologi yang sudah teruji. Tapi kerugian utama dari updraft gasifier ini adalah kandungan tar yang dihasilkan itu sekitar 10-20%. Dan juga dalam proses ini harus membutuhkan pembersihan yang sangat intensif. Terus untuk keuntungan dari atau kelebihan dari gasifier downdraft yaitu mineral tetap dengan arang atau abu. Maksudnya kandungan mineralnya tidak hilang, kemudian mengurangi kebutuhan dan akan siklon. Teknologinya juga sama seperti updraft juga sudah teruji. Kemudian prosesnya sederhana dan juga kelebihan yang sangat tinggi daripada updraft yaitu biayanya yang sangat rendah. Kemudian kerugian dari gasifier ini yaitu masih memerlukan pengeringan hingga kadar air yang dibutuhkan sekitar kurang dari 20%. Kemudian gas bahan bakar juga yang dihasilkan meninggalkan gasifier pada suhu tinggi, terus membutuhkan pendinginan juga sebelum digunakan, dan terdapat 4-7% karbon yang tidak dikonversi. Kemudian ini adalah gambar atau proses dari proses updraft gasifier dan juga downdraft gasifier, yang mana perbedaan yang paling signifikan yaitu updraft gasifier ini biomas masuk, kemudian setelah melalui beberapa proses keluar dari atas, namanya updraft gasifier. Terus yang downdraft perbedaannya ternyata juga keluar gasnya itu dari bawah, yang mana biomas masuk, kemudian mengalami beberapa proses dan juga gasnya keluar dari bawah. Ini seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu ada fluidized bed gasifier, yang mana jenis yang ini sudah digunakan secara luas untuk gasifikasi batu bara selama bertahun-tahun. Keunggulannya jika dibandingkan dengan fixed bed gasifier adalah distribusi suhu yang dihasilkan tuh seragam sehingga dapat dicapai dalam zona gasifikasi. Dan juga seperti fixed bed gasifier, fluidized juga dibagi menjadi dua, yang mana pertama ada circulating fluidized bed dan bubbling fluidized bed. Nah, untuk pertama ini yaitu kita bahas tentang keuntungan dari gasifikasi circulating fluidized bed, yang mana keuntungan tersebut yaitu dia dapat menghasilkan gas yang seragam, kemudian mampu menerima berbagai ukuran partikel bahan bakar, menyediakan tingkat perpindahan panas yang tinggi antara bahan inert dan juga bahan bakar dan gas. Kerugian dari circulating fluidized bed ini adalah kurang gelembung yang besar dapat menyebabkan bypass gas melalui unggun. Kemudian keuntungan dari gasifier bubbling fluidized bed yaitu cocok untuk reaksi yang cepat, yang mana tingkat perpindahan panas yang tinggi dimungkinkan karena kapasitas panas yang tinggi dari bahan unggun. Akan tapi kerugian dari bubbling fluidized ini yaitu gradien suhu terjadi dalam arah aliran padat, kemudian ukuran partikel bahan bakar itu menentukan kecepatan transportasi minimum, yang mana jika dalam kecepatan tinggi dapat mengakibatkan erosi peralatan. Ini adalah merupakan proses dari bubbling fluidized bed gasifier, dan yang sebelah sini adalah circulating fluidized bed gasifier.
Untuk selanjutnya akan jelaskan oleh teman lain. Oke, selanjutnya yaitu syngas characterization, di mana kualitas gas produser tergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor jenis bahan bakar, jenis gasifier, dan kondisi operasional, di mana kondisi operasional tersebut terdapat suhu, tekanan, dan oksidator. Selanjutnya masing-masing menjelaskan dengan tipe biomasa dan tipe reaktor, di mana tipe biomasa tersebut sampel besar ada rasio atom C12H14O6 yang relatif konstan untuk semua jenis biomasa. Dan ada hubungannya langsung antara komposisi kimia biomasa dan gas yang diperoleh dari gasifikasi. Menunjukkan nilai eksperimen komposisi kimia syngas untuk berbagai jenis biomasa dalam downdraft yang di mana pengaruh jenis biomasa tidak cukup besar. Lalu selanjutnya tipe reaktor, di mana kayu kering adalah percobaan yang digunakan oleh beberapa pekerja di berbagai jenis gasifier yang selanjutnya. Ditunjukkan pada tabel di samping, di mana beberapa nilai hanya indikatif karena kondisi gasifikasi yang tidak diketahui. Next. Di sini merupakan operasional condition syngas, di mana ada temperatur, pressure, oxidaser. Temperatur di sini merupakan suhu gasifikasi yang lebih tinggi, padatan dan emisi tar yang lebih rendah yang diamati, di mana bahwa gas yang dihasilkan mungkin memerlukan biaya yang lebih rendah untuk proses pembersihan gas. Yang kedua, pressure, di mana gasifier dapat dioperasikan pada tekanan tinggi. Keuntungannya adalah untuk aplikasi penggunaan akhir di mana gas diperlukan untuk dikompresi setelah pada turbin gas. Yang terakhir, oxidizer, di mana bahwa nilai kalor dan kandungan H2 syngas lebih tinggi ketika gasifikasi dilakukan dengan uap daripada dibuat dengan udara. Dan hasil percobaannya, gasifikasi kayu menggunakan berbagai jenis oksidator. Diversifikasi bahwa penggunaan uap atau oksigen sebagai zat oksidasi yang sangat meningkatkan produksi H2 dan CO, yang mencerminkan peningkatan yang signifikan dan nilai kalor syngas. Next. Di sini merupakan pengaruh berbagai parameter proses dalam komposisi akhir syngas, yang dimana dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan pada komposisi akhir syngas. Meskipun dengan mempertimbangkan jenis biomasa dan jenis gasifier yang sama, ini yang kuat akhir syngas di biomasa, jenis gasifier, dan kondisi tekanan dan suhu. Next. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.